ketiga, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Sekarang kita masuk ke bagian benda cair. Benda kita temui di sekitaran kita, benda cair, yaitu seperti sirup, teh, terus kecap, minyak, deterjen, dan lain-lainnya. Nah, benda cair itu merupakan jenis benda yang bersifat cairan. Benda cair merupakan mempunyai sifat benda yang berubah-ubah, yang mengikuti tempat wadahnya. Benda cair juga mempunyai sifat dari tempat ketinggian ke tempat yang rendah. Nah, benda cair bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya apa aja? Seperti kita sedang minum. Kita biasanya minum kopi, susu, air putih, sirup. Nah, itu termasuk benda cair. Dan juga seperti ibu kita sedang melakukan masak, memakai minyak, itu termasuk benda cair. Terus juga mencuci baju menggunakan deterjen yang cair, itu termasuk benda cair. Benda cair ada dua, ada kental dan ada yang encer. Nah, sekarang kalian lihat ya video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak? Tujuan pembelajarannya agar mengetahui wujud benda cair. Wujud benda dibagi menjadi 3, benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda cair dapat kita temukan sehari-hari di sekitar kita. Benda cair merupakan jenis benda berupa cairan. Saat kita minum, dapat kita jumpai benda cair. Saat ibu memasak, kita jumpai benda cair seperti minyak dan kecap. Dan saat ibu membersihkan pakaian, dapat kita jumpai benda cair seperti deterjen. Benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk sesuai wadahnya. Sifat benda cair, bentuknya mengikuti wadahnya. Sifat benda cair yang paling tampak adalah pasti cairan akan mengikuti bentuk wadahnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Benda cair memiliki volume yang tidak tetap, sehingga bentuk pun menjadi tidak tetap mengikuti bentuk wadahnya yang menampungnya. Sifat molekul cair tidak rapat dan padat, melainkan renggang, dan membuatnya mudah mengalir dan menyesuaikan wadahnya dengan adanya pengaruh tekanan. Volumenya tetap. Meskipun benda cair mengikuti bentuk wadahnya dan selalu membutuhkan ruang, namun benda ini juga memiliki volumenya tetap. Yang ketiga, permukaan benda cair selalu mendatar. Keempat, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena benda cair selalu menempati ruangan, maka benda cair tersebut dapat bergerak bebas jika berada di ruang atau tempat yang tidak datar atau diam. Bergerak bebasnya benda cair akan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kelima, menekan ke segala arah. Sifat benda cair yang dapat menekan ke segala arah berkaitan dengan sifat benda cair yang selalu membutuhkan ruang dan membentuk wadahnya, termasuk juga sifat benda cair yang mudah meresapi ke pori-pori atau celah karena benda cair memberi tekanan untuk bergerak ke segala arah. Dapat kita lihat gambar ini merupakan bentuk dapat berubah mengikuti wadahnya. Untuk membuktikan hal ini, jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya gelas. Setelah itu, coba kita pindahkan air tersebut ke dalam wadah lain, seperti mangkok. Maka bentuknya menjadi mangkok. Maka bentuk dari benda cair tersebut menyesuaikan dengan wadahnya.
Coba kita lihat dan perhatikan. Di sini ada air dari pegunungan. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pada sifat benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah, coba teman-teman lihat air sungai yang di pegunungan. Pegunungan merupakan tempat yang tinggi. Air sungai di pegunungan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal itu karena sifat air selalu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, coba kalian lihat sekarang. Benda cair juga memiliki kekentalan yang berbeda. Ada yang bersifat kental dan ada yang encer. Benda bersifat kental, misalnya seperti madu, deterjen, minyak, dan susu kental manis, akan memiliki laju yang lambat dan tidak mudah mengalir. Sebaliknya juga, benda cair yang bersifat encer, seperti air akan mengalir lebih cepat. Nah, itu paparan dari sifat benda cair. Anak, kerjakan tugas yang dari ibu guru kasih. Sekarang semuanya anak-anak mengerjakan tugas halaman 89 mengetahui sifat benda cair. Mulai dari sekarang. Karena waktunya sudah habis, jadi sekarang kita bereskan latihan dulu. Sebelum latihan, saya mau membahas ulang benda cair tadi. Benda cair merupakan benda yang berubah-ubah mengikuti wadahnya. Benda cair bisa mengalir dari ke tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair modelnya seperti gelas yang diisi air, airnya akan berubah menjadi berbentuk seperti gelas. Jika diubah wadah ke mangkok, akan berubah menjadi seperti mangkok. Nah, sekarang waktunya kalian beres-beres buku. Setelah beres-beres buku, kalian membaca doa yang dipimpin oleh kita pasti.